Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjuk angka 10:30 menit. Tapi suara langkah Teguh belum juga terdengar di halaman. Lilik duduk di sofa sambil menggenggam cangkir teh yang sejak tadi dibiarkan dingin. Lampu ruang tamu masih menyala terang, bukan semata untuk mengusir gelap, tetapi juga untuk menandai bahwa ada seseorang yang masih menunggu. Di kamar, kedua anaknya sudah terlelap. Mereka sempat bertanya kapan ayahnya pulang, tapi Lilik hanya menjawab singkat, "Sebentar lagi." Hatinya tercekat setiap kali harus memberi janji yang ia sendiri tak yakin benar. Anak-anak masih kecil, terlalu polos untuk mengerti mengapa ayah mereka lebih sering absen dari meja makan malam. Lilik berusaha menenangkan diri dengan membuka buku doa yang selalu ia letakkan di meja kecil dekat sofa. Biasanya itu cukup untuk membuat waktu menunggu tak terasa lama. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang sejak sore tadi tak kunjung reda. Entah karena hujan yang turun sebentar lalu berhenti, atau karena firasat halus yang sejak beberapa waktu terakhir sering singgah. Sekitar pukul 11 lewat, suara mesin mobil akhirnya terdengar di depan rumah. Lilik meletakkan cangkir di meja, bangkit, lalu berdiri menunggu di ambang pintu. Tak lama kemudian, Teguh masuk dengan langkah tergesa. Jas kerjanya masih melekat di tubuh, dasinya sedikit longgar, dan wajahnya tampak lelah. Lilik tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaan yang sejak tadi menekan dada. "Baru pulang?" sapanya pelan. Teguh hanya mengangguk, lalu menaruh tas kerjanya di sofa. "Ada rapat mendadak di kantor. Maaf jadi larut." Suaranya datar, seolah kalimat itu sudah dihafalkan. Namun saat Teguh lewat di hadapannya, Lilik mendadak tercekat. Ada aroma samar yang menyelinap bersama gerakan jas yang bergesekan. Wangi parfum, manis dan lembut, berbeda dengan wangi parfum yang biasa dipakai suaminya. Aroma itu jelas bukan milik Teguh. Terlalu feminin, terlalu asing. Lilik menunduk, berusaha menetralkan wajahnya agar tidak tampak kaget. Ia pura-pura merapikan meja agar Teguh tak menyadari bahwa hatinya sedang berdegup keras. Jantungnya berlari secepat suara hujan yang kembali menitik di luar. "Sudah makan?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Teguh melepas jasnya, lalu menjawab, "Tadi sudah sempat di luar." "Kamu sama anak-anak gimana?" "Ya, kami makan seperti biasa." Lilik mengangguk pelan, meski dalam hati ia merasa ditinggalkan. Ada rasa getir ketika mendengar jawaban itu, seolah dirinya dan anak-anak bukan lagi prioritas. Malam itu, percakapan mereka tak banyak. Teguh lebih banyak menunduk menatap ponselnya. Sesekali ia tersenyum kecil ke layar, sesuatu yang membuat Lilik semakin gelisah. Lilik hanya duduk, memperhatikan sambil pura-pura menonton televisi yang suaranya ia kecilkan. Aroma parfum asing itu masih samar-samar tercium di ruang tamu, membuat kepalanya penuh pertanyaan. Apa mungkin hanya imajinasiku? Pikirnya. Mungkin saja ia lewat dekat seorang rekan kerja perempuan. Atau mungkin sekadar menempel di kursi taksi atau ruangan kantor. Lilik berusaha mencari alasan logis, tetapi bayangan buruk terlanjur menyelinap. Menjelang tengah malam, Lilik memberanikan diri membuka percakapan. "Teguh, belakangan ini kamu sering pulang larut. Ada yang berubah?" Teguh mendongak sebentar, lalu tertawa kecil. "Kamu ini, kok curiga terus? Aku memang banyak kerjaan. Kalau nggak aku yang urus, siapa lagi?" Ia menepuk bahunya sendiri, seakan menegaskan betapa sibuknya ia. Lilik mengangguk. Ia tak ingin memperpanjang pembicaraan malam itu. Perutnya rasanya mual menahan kalimat yang ingin ia lontarkan. Namun bibirnya terkatup rapat. Ia memilih diam, menyimpan rasa ragu dalam hati. Ketika akhirnya Teguh naik ke kamar dan tertidur, Lilik masih duduk di ruang tamu. Ia menghirup udara sekitar, memastikan hidungnya tak salah.
Tapi benar, wangi itu masih ada. Parfum dengan sentuhan bunga yang lembut, bukan aroma kayu maskulin yang biasa dipakai suaminya. Lilik menatap jam dinding sekali lagi. Jarumnya sudah hampir menyentuh angka 1. Malam itu menjadi malam yang berbeda. Malam pertama kali hatinya benar-benar terusik oleh hal yang tak bisa ia abaikan. Ia sadar, ada sesuatu yang disembunyikan Teguh, meski ia belum tahu persis apa. Di dalam hatinya, sebuah benih kecurigaan mulai tumbuh. Kecil, tapi nyata. Ia tahu, sejak malam itu, perjalanan rumah tangganya tak akan lagi sama. Sejak malam itu, perasaan Lilik tak lagi tenang. Setiap kali jam menunjuk waktu pulang Teguh, jantungnya selalu berdegup lebih kencang. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Cara Teguh menatap ponselnya, senyum yang muncul tiba-tiba saat mengetik pesan, dan terutama aroma parfum yang terus menempel di bajunya setiap kali pulang. Aroma itu tak pernah salah, selalu sama, manis, lembut, dan asing bagi indera penciumannya yang sudah terbiasa dengan wangi maskulin Teguh. Hari demi hari, pola itu semakin jelas. Teguh pulang larut, sering memberitahu Lilik bahwa ada rapat mendadak atau pekerjaan yang menumpuk. Kadang ia pulang lebih cepat, tapi wajahnya tampak tegang dan cemas, seolah baru saja berlari dari sesuatu. Lilik mencoba menelan rasa gelisahnya, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan anak-anak, tetapi hatinya selalu waspada, selalu menunggu tanda-tanda yang tidak biasa. Suatu sore, Lilik duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Hujan ringan turun, membasahi atap dan jalanan di depan rumah. Anak-anak bermain di kamar mereka, tertawa riang, tetapi suara itu seperti bersaing dengan kegelisahan Lilik. Ia merasa ada jarak yang tumbuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Teguh ada di rumah, tetapi pikirannya tampak melayang jauh. Ia tersenyum saat anak-anak merengek minta digendong, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Lilik mencoba berbicara, memulai percakapan ringan tentang kegiatan anak-anak hari itu. Hari ini kelas menggambar seru. Teguh, nanti kamu mau lihat hasilnya? Teguh mengangguk singkat, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Sesekali ia melempar senyum tipis, tetapi Lilik merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu membuatnya nyaman. Malam hari, aroma parfum itu kembali. Lilik menghirupnya diam-diam ketika Teguh melewati ruang tamu. Kali ini hatinya tidak lagi ragu. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang disengaja disembunyikan dari dirinya. Rasa curiga yang sebelumnya samar kini mulai menempel di setiap pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin Teguh hanya dekat dengan seorang rekan kerja perempuan. Tapi perasaan hatinya menolak menerima alasan itu begitu saja. Hati Lilik terasa berat ketika ia memikirkan bagaimana ia akan menanggapi semua ini. Menegur Teguh terlalu dini mungkin akan memicu pertengkaran. Diam terlalu lama bisa membuatnya kehilangan kendali atas rumah tangganya sendiri. Dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tak henti berulang. Apakah aku hanya berlebihan? Atau memang ada sesuatu yang salah? Hari-hari berikutnya, kebiasaan Teguh semakin membingungkan. Ia sering menerima telepon di luar jam kantor, kemudian bergegas keluar tanpa memberi penjelasan yang memuaskan. Lilik mencoba menanyakan, tetapi selalu dijawab dengan singkat, cuma urusan kantor. Ia mulai mencatat waktu dan pola keluar masuk Teguh di buku harian kecilnya, bukan untuk melacak secara obsesif, tetapi untuk mencoba memahami apakah semua ini wajar atau tidak. Rani, sahabat Lilik, mulai menjadi tempat curhat yang rutin. Mereka bertemu beberapa kali di kafe dekat rumah. Lilik menceritakan gelisahnya, tanpa menyebut bukti konkret, hanya mencurahkan perasaan yang tak bisa ia ucapkan di rumah. Rani mendengarkan dengan sabar, memberi saran agar Lilik mulai mengamati tanda-tanda lebih teliti tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Kadang kita harus tahu, sebelum semuanya terlambat, kata Rani suatu sore sambil menepuk tangan Lilik.
Kembali di rumah, Lilik merasa hatinya semakin berat. Ia duduk di sofa, menatap ke arah pintu masuk yang biasanya menjadi jalur Teguh pulang. Setiap bunyi kendaraan membuatnya menegang. Aroma parfum itu selalu menjadi penanda, sebuah alarm kecil yang tak bisa ia abaikan. Lilik menutup mata sebentar, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, ia harus kuat. Anak-anak menatapnya dengan penuh kasih dan ketergantungan, dan Lilik tak bisa membiarkan rasa curiga atau kecurigaan membuatnya goyah. Malam itu, setelah Teguh tidur, Lilik duduk di meja makan sambil menulis di buku hariannya. Ia menuliskan semua yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Aroma parfum yang sama, pola pulang yang berubah, senyum tipis Teguh yang terlihat dipaksakan, semua dicatatnya. Dengan menulis, hatinya sedikit lega. Setidaknya, ia memiliki catatan yang bisa menjadi pegangan jika suatu hari ia harus menghadapi kebenaran. Saat menutup buku hariannya, Lilik menatap ke arah kamar anak-anak. Mereka tidur dengan tenang, tak mengetahui kegelisahan ibunya. Lilik menepuk kepala mereka pelan, lalu berbisik dalam hati, "Aku harus kuat. Untuk kalian, aku harus tetap berdiri." Dan malam itu, di tengah kesunyian rumah, gelisah Lilik semakin jelas. Ia tahu, tidak ada yang sama lagi antara dirinya dan Teguh. Jarak yang tadinya samar kini terasa nyata. Namun di dalam hati yang sama, ada tekad yang perlahan tumbuh. Tekad untuk menemukan kebenaran, dan menegakkan apa yang seharusnya ia pertahankan. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela kamar. Lilik sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak, sambil sesekali menatap jam di dinding. Ia ingat janji Teguh semalam. "Besok kita jalan-jalan bertiga." "Ya, aku mau lihat kalian senang," ucap Teguh dengan senyum tipis yang terasa manis namun tidak sepenuh hati. Anak-anak, dengan mata berbinar, sudah membayangkan perjalanan kecil bersama ayah mereka. Mereka membicarakan rencana naik sepeda di taman dekat rumah dan berhenti di kios es krim favorit. Semangat mereka menular pada Lilik. Untuk sesaat, hatinya ikut riang, membayangkan Teguh yang ikut menikmati waktu bersama keluarga. Namun menjelang siang, telepon Teguh berdering. Lilik yang tengah menatap piring sarapan mendengar nada dering yang tak asing itu. Teguh mengangkatnya dengan ekspresi serius. Lilik memperhatikan dari dapur, mencoba tidak menonjolkan rasa ingin tahu yang semakin membara. Setelah beberapa menit, Teguh menutup telepon dan menghela napas panjang. "Maaf, Li, besok aku nggak bisa jalan-jalan. Ada urusan kantor mendadak yang nggak bisa ditinggal," katanya sambil menatap Lilik. Nada suaranya terdengar meyakinkan, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Lilik menahan tanya. Anak-anak yang duduk di meja makan tampak kecewa. Mata mereka berbinar lalu perlahan redup. "Tapi, Pak, kita sudah menyiapkan sepeda." Suara si kecil terdengar kecil, nyaris tersedak kecewa. Lilik segera menepuk pundak anak itu, mencoba menenangkan. "Tidak apa-apa, sayang. Kita bisa jalan-jalan lain kali," ujarnya sambil tersenyum lembut. Namun di balik senyum itu, hatinya terasa berat. Sejak Teguh meninggalkan rumah untuk urusan kantor, Lilik duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang terbuka. Angin sore membawa aroma yang asing, wangi parfum yang selalu membuatnya gelisah. Aroma itu seolah menempel di rumah, menjadi pengingat hal-hal yang selama ini disembunyikan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Di meja dekat sofa, Lilik menata beberapa buku anak-anak yang tadi rencananya akan dibawa ke taman. Ia teringat bagaimana Teguh selalu begitu hangat saat mereka merencanakan kegiatan bersama. Kini, senyum hangat itu terasa jarang muncul. Ada sesuatu yang mengubah Teguh, sesuatu yang tidak ia ceritakan. Rasa curiga semakin jelas menempel di hati Lilik. Ia merasa ada jarak yang semakin melebar, bukan hanya fisik, tapi juga emosional.
Malam harinya, Lilik mencoba mengingat kembali kata-kata Teguh. Urusan kantor mendadak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin memang benar. Tapi ada hal-hal kecil yang tak bisa diabaikan. Teguh tidak pernah begitu cepat menolak rencana keluarga. Selalu ada cara untuk memberi kabar lebih awal. Malam itu, Lilik duduk di sofa, mengamati Teguh yang menatap ponsel dengan serius. Senyum tipisnya muncul sesekali, seolah membalas pesan yang membuatnya senang. Anak-anak tidur lebih cepat malam itu, dengan wajah masih tampak kecewa. Lilik menatap mereka dan merasakan tanggung jawab yang semakin berat. Ia harus menjaga hati mereka tetap hangat, meski hatinya sendiri terasa dingin. Ia tahu, rasa kecewa anak-anak tidak akan hilang hanya dengan kata-kata penghiburan. Mereka perlu melihat ayah mereka hadir secara nyata, bukan hanya sekadar janji. Di kamar, Lilik duduk sambil menulis di buku hariannya. Ia menuliskan semua yang terjadi hari itu, janji yang dibatalkan, wajah kecewa anak-anak, ekspresi Teguh yang berbeda dari biasanya, dan aroma parfum asing yang tetap menempel di pikirannya. Dengan menulis, hatinya sedikit lega, tetapi pertanyaan yang lebih besar tetap menghantui. Apa yang sebenarnya disembunyikan Teguh? Mengapa ia selalu muncul dengan aroma yang sama? Meski tampak sibuk dengan urusan kantor, Rani menelepon malam itu. Seperti biasa, menanyakan kabar. Lilik menceritakan kekecewaannya, tanpa menyinggung parfum yang menggelisahkan hatinya. Rani mendengarkan dengan sabar, memberikan saran agar Lilik tetap memperhatikan pola perilaku Teguh. Kadang janji yang ditunda bukan sekadar kesibukan, kata Rani lembut. Cobalah catat setiap kejadian dan rasakan hatimu sendiri. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Lilik menutup telepon, menarik napas panjang, dan menatap ke arah kamar anak-anak. Bayangan kecewa mereka seolah menempel di pikirannya. Ia sadar, rasa gelisah yang terus-menerus muncul bukan tanpa alasan. Teguh semakin sering menyibukkan diri, pulang larut, dan aroma parfum asing itu selalu ada. Semua ini mulai membentuk pola yang jelas. Pola yang membuat hati Lilik menolak untuk diam lagi. Malam itu, sebelum tidur, Lilik duduk di tepi tempat tidur, mengamati Teguh yang sudah terlelap. Ia menatap wajah suaminya dengan campuran emosi, rindu, kecewa, dan kecurigaan. Ia tahu, besok atau lusa, ia harus lebih waspada. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anak yang bergantung padanya. Hatinya yang gelisah kini berubah menjadi tekad yang perlahan tumbuh. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap perubahan Teguh. Ia harus siap menghadapi kenyataan, apapun itu. Dan di malam yang sunyi itu, Lilik menutup mata sambil berbisik dalam hati. Aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk aku, dan untuk anak-anak. Pagi itu Lilik merasakan kepenatan yang tak biasa. Tidur semalaman tidak mampu mengusir rasa gelisah yang menumpuk di dada. Bayangan Teguh yang sering pulang larut dengan aroma parfum asing terus menghantuinya. Ia menatap anak-anak yang sedang bermain di ruang keluarga, tertawa dan saling mengejar. Sementara hatinya terasa berat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara rindu dan curiga, antara kasih sayang dan ketakutan. Akhirnya, Lilik memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya, Rani. Sejak lama, Rani menjadi tempat curhatnya yang paling aman. Ia tahu, di hadapan Rani, ia bisa menumpahkan segala perasaan tanpa takut dihakimi. Lilik menyiapkan diri, memilih pakaian sederhana dan membawa serta buku harian kecilnya, tempat ia mencatat semua kecurigaan dan perasaan gelisahnya selama beberapa hari terakhir. Saat sampai di rumah Rani, Lilik disambut hangat. Aroma kopi dan kue hangat menyambutnya, memberi sedikit rasa nyaman di tengah kegelisahan yang masih menempel di pikirannya. Rani memeluknya panjang, seolah merasakan semua beban yang dibawa Lilik tanpa harus dituturkan. Kamu terlihat lelah. Li, duduk dulu. Ayo minum kopi, kata Rani sambil menuntun Lilik ke ruang tamu. Lilik tersenyum lemah.
duduk, dan meneguk kopi hangat yang disodorkan Rani. Suara ketawa anak-anak yang bermain di halaman belakang terdengar samar, tapi tak mampu mengusir rasa gelisah yang masih menempel. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri sebelum membuka percakapan yang sudah lama ingin diutarakan. "Rani, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Lilik memulai, suaranya pelan namun tersusun. "Teguh, ada sesuatu yang berubah. Ia sering pulang larut, dan ada aroma parfum wanita lain yang selalu menempel. Aku mencoba berpikir positif, tapi hatiku tidak bisa menenangkan diri." Rani mendengarkan dengan seksama. Matanya menatap Lilik penuh perhatian. Ia mengangguk perlahan, memberi isyarat agar Lilik melanjutkan. "Aku paham, Li. Ini pasti berat. Kamu tidak hanya memikirkan dirimu, tapi juga anak-anak. Aku bisa merasakan kegalauanmu," kata Rani lembut. Lilik menunduk, menatap kopi yang mulai mendingin. "Aku takut salah, Rani. Aku tidak ingin menuduh Teguh tanpa bukti. Tapi hatiku berkata ada yang disembunyikan." Aku melihatnya tersenyum pada ponselnya, pulang dengan wangi parfum yang sama, dan kadang menolak menjelaskan urusan yang sebenarnya. Aku bingung harus bagaimana. Rani mengambil tangan Lilik dan menepuknya dengan lembut. "Li, jangan menahan semua ini sendiri. Perasaanmu valid. Kamu tahu Teguh lebih dari orang lain. Kamu bisa merasakan kalau ada yang salah. Tapi, kamu juga harus jeli. Jangan terbawa prasangka tanpa bukti. Amati perilakunya dengan hati dan logika. Catat setiap detail yang aneh, setiap kebiasaan yang berubah. Semua itu akan menjadi bukti bila kamu benar-benar perlu menghadapi kenyataan." Lilik mengangguk, merasa sedikit lega. Kata-kata Rani menenangkan, memberi arah di tengah kebingungan hatinya. Ia tahu, sahabatnya tidak hanya menenangkan, tapi juga memberi strategi yang masuk akal. "Aku takut, Rani. Takut kalau aku terlalu lambat menyadari kebenaran, atau terlalu cepat menuduh tanpa bukti," ucap Lilik, suaranya nyaris bergetar. Rani tersenyum penuh pengertian. "Itu wajar, Li. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada mendukungmu. Kamu harus percaya pada intuisi dan logikamu sendiri. Anak-anak juga butuhmu tegar. Jadi tetap fokus pada mereka, tapi jangan menutup mata pada kenyataan." Percakapan itu berlanjut lama. Lilik mulai bercerita lebih banyak tentang hari-hari yang membuatnya gelisah. Janji Teguh yang sering dibatalkan, perubahan ekspresi wajahnya, serta jarak emosional yang mulai muncul. Rani mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menanggapi dengan pertanyaan lembut agar Lilik bisa lebih jelas menganalisis situasi. Saat matahari mulai condong ke barat, Lilik merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi kegalauan yang selama ini menumpuk. Kata-kata Rani memberi perspektif baru, bahwa kecurigaan bukanlah kelemahan, tapi cara untuk melindungi diri dan anak-anak dari kemungkinan yang lebih buruk. Sebelum pulang, Rani menepuk bahu Lilik lagi. "Li, besok kamu harus lebih jeli. Catat, amati, tapi jangan terlalu terbawa emosi. Aku percaya kamu bisa menghadapi ini dengan kepala dingin. Kamu kuat, tapi tetap manusiawi. Jangan ragu untuk curhat padaku kapanpun." Lilik tersenyum, merasa terangkat dari beban yang selama ini menekan. Di perjalanan pulang, ia mengingat setiap kata Rani, memikirkan cara untuk tetap tenang sambil memperhatikan perilaku Teguh lebih teliti. Aroma parfum asing yang sempat membuatnya gelisah kini terasa sebagai peringatan, bukan sekadar misteri. Ia tahu, kebenaran akan datang pada waktunya, dan ia harus siap menghadapi itu. Sesampainya di rumah, anak-anak sudah hampir tidur. Lilik menatap mereka, merasakan tekad baru dalam hatinya. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka. Malam itu, Lilik menulis di buku hariannya, bukan hanya kecurigaan,
tetapi juga strategi untuk mengamati Teguh tanpa menimbulkan konflik. Dan saat ia menutup buku hariannya, ada rasa lega yang perlahan merayap masuk. Gelisah masih ada, tetapi kini disertai keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Sahabat yang menguatkan, catatan yang rapi, dan hati yang mulai tegar menjadi perisai. Hari itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak bermain di kamar mereka, tertawa riang, sementara Lilik duduk di ruang tamu dengan cangkir teh yang mulai mendingin. Ia memperhatikan Teguh yang baru saja pulang dari kantor. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Teguh langsung meletakkan tas kerjanya dan mengambil ponsel dari saku jasnya dengan gerakan yang terlihat cepat dan sedikit tergesa. Lilik menelan napasnya. Sudah beberapa hari terakhir, ia menyadari perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Teguh selalu memastikan ponsel ada di tangannya, bahkan ketika duduk di ruang keluarga bersama anak-anak. Ia sering menunduk, mengetik pesan dengan cepat, kemudian menutup layar ketika ada tatapan sekilas dari Lilik. Semua ini mulai membuat hati Lilik gelisah. Malam itu, ketika Teguh sedang sibuk dengan pekerjaannya di ponsel, Lilik duduk di sofa tidak jauh darinya. Ia mencoba mengamati, bukan untuk mengintai secara berlebihan, tetapi karena firasat yang terus mengusik pikirannya. Matanya menangkap notifikasi yang muncul di layar ponsel Teguh. Sebuah nama wanita asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Lilik menahan napas. Namanya singkat, terdengar modern dan feminin. Seketika, rasa curiga yang sejak beberapa hari lalu mulai tumbuh kini berubah menjadi kegelisahan nyata. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri agar tidak bertindak impulsif. Namun setiap gerakan Teguh yang protektif dengan ponselnya terasa semakin mencurigakan. "Li, kamu kenapa?" Teguh menatapnya sebentar. Matanya menyipit. Lilik menoleh dengan cepat, pura-pura tersenyum. "Ah, tidak, cuma melihat televisi," jawabnya dengan suara pelan, berusaha terdengar biasa. Teguh mengangguk, tapi sikapnya tetap tegang. Ia memindahkan ponselnya ke saku jas lagi, seolah memastikan tidak ada yang bisa melihatnya. Lilik menelan air liurnya. Hatinya berdebar. Ia merasa bahwa setiap gerakan Teguh kini menyimpan sesuatu yang tidak ia ketahui. Setelah anak-anak tidur, Lilik duduk di ruang tamu dengan hati yang semakin berat. Ia mencoba mengingat semua kejadian yang terjadi belakangan. Aroma parfum yang selalu menempel, malam-malam yang pulang larut, janji yang sering dibatalkan, dan sekarang ponsel yang begitu protektif. Semua ini membentuk pola yang jelas. Pola yang membuat hatinya tidak bisa menutup mata lagi. Rani selalu menekankan agar Lilik memperhatikan tanda-tanda tanpa terbawa emosi. Lilik menarik napas panjang, mencoba mengingat saran itu. Ia tahu, kecurigaan yang tidak disertai bukti bisa berbahaya. Tapi ada sesuatu dalam sikap Teguh yang menuntunnya pada fakta yang tak bisa diabaikan. Esok harinya, Lilik mencoba memperhatikan lebih teliti. Setiap kali Teguh menunduk pada ponsel, ia mengamati gerakannya. Cara Teguh mengetik cepat, menutup layar ketika seseorang menatap, dan senyum tipis yang muncul saat membaca pesan. Semuanya semakin jelas menunjukkan bahwa ada rahasia yang disembunyikan. Lilik mencatat semuanya di buku hariannya. Bukan sekadar kecurigaan, tetapi pola yang bisa menjadi bukti bila nanti diperlukan. Malam itu, rasa gelisah semakin mendalam. Lilik duduk di tepi sofa, matanya memandang ponsel Teguh yang kini tertutup di meja samping. Aroma parfum asing masih tersisa, samar namun nyata. Ia menutup mata sebentar, menarik napas panjang, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu curiga, atau ini memang kenyataan yang harus aku hadapi? Setelah beberapa menit menenangkan diri, Lilik memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia ingin memastikan bahwa kecurigaannya bukan sekadar firasat kosong. Dengan hati-hati, ia mengambil buku catatan, menuliskan semua pola yang ia amati. Jam pulang Teguh, nada dering telepon yang berbeda, pesan dari wanita asing,
dan setiap aroma parfum yang muncul. Semua dicatatnya rapi, dengan tanggal dan waktu, agar terlihat kronologis dan logis. Sore berikutnya, Lilik duduk di meja makan sambil menatap Teguh yang asyik dengan ponselnya. Ia merasa campur aduk antara takut, marah, dan ingin segera mengetahui kebenaran. Ia menelan rasa khawatirnya, mengingat kata-kata Rani, amati dengan hati dan logika, bukan emosi. Lilik tahu, langkahnya harus hati-hati. Setiap keputusan yang tergesa bisa berakibat buruk, baik untuk dirinya maupun anak-anak. Malam itu, sebelum tidur, Lilik menulis lagi di buku hariannya. Kali ini, ia menuliskan nama wanita asing yang muncul di ponsel Teguh, jam-jam komunikasi, dan perubahan sikap Teguh yang semakin jelas. Ia merasa lega karena setidaknya ada catatan yang bisa menjadi pegangan bila suatu hari ia harus menghadapi kenyataan. Ketika menutup buku hariannya, Lilik menarik napas panjang. Gelisah masih ada, tetapi kini ia memiliki arah. Ia tahu, kecurigaan yang selama ini muncul bukan tanpa dasar. Pola-pola yang ia amati mulai membentuk gambaran yang jelas. Teguh menyembunyikan sesuatu, dan wangi parfum asing serta pesan di ponsel hanyalah bagian kecil dari rahasia itu. Malam itu, Lilik menutup matanya dengan tekad baru. Ia akan terus mengamati, mencatat, dan siap menghadapi kebenaran, apapun bentuknya. Malam itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala lembut, namun bayangan yang dipantulkan ke dinding seolah menambah kekakuan. Lilik duduk di sofa, tangannya memeluk bantal dengan erat, menahan campuran rasa takut, kecewa, dan marah yang telah menumpuk beberapa hari terakhir. Aroma parfum asing yang beberapa kali ia cium dari Teguh terus mengusik pikirannya, membuat hatinya sulit tenang. Teguh masuk dari kamar anak-anak setelah memastikan mereka tidur. Ia tampak lelah, tapi ada ketegangan di wajahnya, sesuatu yang membuat Lilik merasa lebih waspada dari sebelumnya. Ia menunggu Teguh duduk di sofa, kemudian menarik napas panjang sebelum memulai pembicaraan yang selama ini menumpuk di hati. "Teguh, kita perlu bicara," Lilik memulai, suaranya pelan tapi tegas. "Aku merasa ada yang berubah. Aku tahu kamu sering pulang larut, dan aku mencium aroma parfum wanita lain di bajumu beberapa kali." Teguh menoleh, matanya menyipit, dan garis wajahnya menegang. "Apa maksudmu ini, Li?" Suaranya terdengar lebih keras daripada yang diharapkan Lilik. "Dan ada pesan di ponselmu dari seorang wanita asing. Aku tidak mengada-ada, Teguh. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang kurasakan dan amati," Lilik menambahkan, mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar. Teguh berdiri seketika. Wajahnya berubah merah. "Lilik, kamu benar-benar berlebihan. Aku lelah dengan semua curigamu yang tidak ada habisnya. Kamu ini selalu mencari kesalahan, selalu menuduh, tanpa bukti." Lilik menelan ludah. Ia tahu pertengkaran ini mungkin akan terjadi, tapi tidak menyangka Teguh akan marah sebesar ini. "Aku bukan menuduh, Teguh. Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain. Aku merasa ada jarak, dan aku tidak ingin anak-anak atau rumah tangga kita hancur karena rahasia yang tidak aku ketahui," katanya dengan suara yang lebih tegas sekarang. Teguh menggeleng, napasnya terengah-engah. "Rahasia? Li? Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Aku capek setiap hari, dan kamu malah mengintai ponselku, menaruh curiga pada setiap gerakanku. Ini keterlaluan." Rasa sakit menusuk dada Lilik. Kata-kata Teguh terasa menusuk lebih dari yang ia bayangkan. Namun ia tidak mundur. Ia tahu, jika ia diam, retakan yang mulai muncul ini akan semakin dalam. "Teguh, aku tidak bisa diam lagi. Aku melihat pola yang sama setiap hari. Pulang larut, aroma parfum yang sama, pesan dari wanita lain. Aku hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku terlalu berlebihan?" Lilik menatap mata suaminya,
berharap menemukan sedikit kejujuran. Teguh menutup wajahnya dengan tangan sebentar, lalu menatap Lilik lagi dengan nada marah dan kecewa. Aku tidak bisa percaya. Li, aku tidak pernah menyembunyikan apapun dari kamu, tapi kamu terus menuduh tanpa henti. Aku lelah dengan semua ini. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras dan kemudian dicurigai terus-menerus. Lilik menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya ingin rumah tangga kita jujur. Teguh. Aku tidak mau kita terus hidup dengan kebohongan, walau kecil, katanya pelan, namun setiap kata terasa tegas. Teguh berdiri, lalu pergi ke kamarnya dengan langkah berat, meninggalkan Lilik duduk sendiri di ruang tamu. Kesunyian malam terasa semakin pekat. Lilik menatap bantal yang ia peluk, merasakan sakit yang baru pertama kali ia rasakan begitu dalam. Pertengkaran ini menandai retakan serius dalam rumah tangga mereka. Retakan yang selama ini hanya tersamar oleh rutinitas dan kesibukan. Lilik menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, anak-anak masih tidur, dan ia harus tegar untuk mereka. Tapi hatinya kini terbuka sepenuhnya pada realitas yang selama ini ia rasakan. Teguh menyembunyikan sesuatu, dan retakan dalam rumah tangga mereka tidak bisa diabaikan. Ia menulis beberapa catatan di buku hariannya, mencatat setiap kata, ekspresi, dan nada suara Teguh dalam pertengkaran malam itu. Semua ini menjadi bukti bagi hatinya sendiri, bukti bahwa kecurigaannya bukan tanpa dasar. Malam itu, Lilik menutup buku hariannya dengan napas berat, namun ada tekad baru yang perlahan muncul. Ia harus tetap tegar, mengamati dengan hati dan logika, dan menjaga anak-anak dari kepedihan yang mungkin akan datang. Dan di tengah malam yang hening, aroma parfum yang sama tetap tersisa di rumah, seperti peringatan halus bahwa kebenaran akan segera menuntut tempatnya. Lilik tahu, pertengkaran pertama ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia lalui, perjalanan untuk menemukan kebenaran, mempertahankan harga diri, dan menjaga anak-anak dari luka yang lebih dalam. Sejak pertengkaran pertama malam sebelumnya, suasana rumah berubah menjadi dingin dan tegang. Lampu ruang tamu tetap menyala, namun percikan hangat yang biasanya muncul dari tawa anak-anak kini tertahan. Lilik duduk di sofa, memeluk bantal, menatap ke arah jam dinding yang bergerak lambat. Ia merasa setiap detik malam terasa lebih panjang, menegangkan, dan menyakitkan. Anak-anak, yang biasanya lincah dan penuh semangat, kini tampak muram. Mata mereka berkedip malu saat melihat Lilik dan Teguh yang baru saja selesai berbicara dengan nada tinggi. Mereka tidak mengerti persis apa yang terjadi, tetapi insting mereka menangkap adanya ketegangan di udara. Suara langkah Teguh yang berat di lantai, ekspresi wajah Lilik yang murung, dan kesunyian yang tiba-tiba membuat mereka ikut merasakan tekanan itu. Bu, Pak, kenapa kalian marah? Suara si kecil terdengar pelan, hampir tersedak. Lilik menunduk, merasakan dada sesak. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa berat dan sulit disusun. Bagaimana mungkin seorang anak bisa memahami retakan yang muncul dalam rumah tangga orang dewasa? Lilik memeluk anak-anaknya, mencoba menenangkan. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Sayang, ibu dan ayah hanya sedang lelah dan perlu bicara sebentar, ujarnya, berusaha terdengar tenang meski hatinya sendiri bergetar. Anak-anak mengangguk, tapi wajah mereka tetap menunjukkan kebingungan dan cemas. Teguh yang duduk di seberang menatap mereka sekejap, lalu menunduk, membuka ponsel lagi. Ada jarak yang nyata, bukan hanya antara Lilik dan Teguh, tetapi juga antara Teguh dan anak-anaknya sendiri. Ia tersadar bahwa kemarahan dan rahasia yang ia bawa telah memengaruhi suasana rumah. Namun ia tetap memilih diam, menundukkan kepala, dan menatap layar ponsel yang seolah menjadi pelarian dari ketegangan yang ada. Sepanjang hari itu, Lilik mencoba menjaga suasana. Ia menyiapkan makanan favorit anak-anak, membacakan cerita sebelum tidur, dan berusaha membuat canda tawa kecil agar mereka merasa aman. Namun hatinya terasa semakin berat.
Aroma parfum yang selalu ia cium dari Teguh, pola perilaku suaminya, dan pertengkaran yang baru saja terjadi membuatnya sulit bernapas lega. Anak-anak menjadi korban pertama dari jarak emosional yang mulai menganga di rumah mereka sendiri. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Lilik duduk di ruang tamu dengan buku hariannya terbuka. Ia menulis semua kejadian yang ia saksikan. Wajah kecewa anak-anak, ekspresi Teguh yang tegang, aroma parfum asing yang terus tersisa di udara, dan percakapan keras yang terjadi malam sebelumnya. Menulis memberinya sedikit lega, tetapi juga memperjelas kenyataan yang ia rasakan. Rumah yang dulu hangat kini penuh dengan ketegangan yang tak bisa diabaikan. Lilik menarik napas panjang, menatap langit-langit rumah. Ia menyadari bahwa beban yang ia rasakan bukan lagi hanya tentang dirinya sendiri atau kecurigaan terhadap Teguh, tetapi juga tanggung jawab menjaga anak-anak tetap aman dari luka emosional. Hatinya terasa hancur mengetahui bahwa mereka sudah mulai merasakan dampak dari konflik yang terjadi antara orang dewasa. Keesokan harinya, anak-anak tampak lebih pendiam. Saat sarapan, mereka makan dengan cepat, tidak banyak bercakap-cakap. Lilik merasa tertekan. Matanya berkaca-kaca saat melihat ekspresi murung mereka. Ia tahu, setiap pertengkaran, setiap kata yang terlontar, dan setiap rahasia yang disembunyikan Teguh telah menimbulkan ketegangan yang menular pada anak-anak. Ia mencoba berbicara dengan Teguh tentang dampak yang mulai terlihat pada anak-anak. Teguh, aku tahu kita sedang menghadapi banyak hal, tapi anak-anak mulai merasakan ketegangan ini. Kita harus berhati-hati untuk mereka, ujarnya dengan nada lembut. Teguh mengangguk singkat, tanpa menatap mata Lilik, seakan ia juga merasa bersalah, namun tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Malam itu, Lilik menatap anak-anak yang tertidur lelap. Wajah mereka yang polos dan penuh ketergantungan membuat hatinya bergetar. Ia tahu, ia harus tetap kuat, menjaga rumah tangga dan anak-anak, meski retakan mulai terlihat jelas. Malam itu, ia menulis lagi di buku hariannya, mencatat semua tanda-tanda yang dilihat pada anak-anak, kesedihan, keheningan, dan rasa takut yang samar. Semua ini menjadi bukti bagi hatinya sendiri bahwa ia harus segera mengambil langkah bijak. Di tengah keheningan, aroma parfum asing yang selalu muncul setiap Teguh pulang kembali tercium samar di udara. Lilik menarik napas panjang, menutup mata sebentar, lalu berbisik di dalam hati, "Aku harus kuat. Untuk anak-anak, aku tidak boleh runtuh. Mereka butuhku tegar, meski rumah ini semakin dingin." Dan malam itu, di rumah yang terasa sunyi dan dingin, Lilik menyadari hal yang paling menyakitkan. Anak-anak menjadi korban pertama dari rahasia dan kecurigaan yang menganga di antara dirinya dan Teguh. Tekanan itu terasa nyata, namun di tengah semua rasa sakit itu, Lilik menemukan tekad baru. Tekad untuk menjaga mereka, menemukan kebenaran, dan menghadapi semua kenyataan dengan kepala tegak. Sejak beberapa minggu terakhir, kegelisahan Lilik semakin menjadi. Aroma parfum yang selalu melekat di pakaian Teguh, pesan dari wanita asing di ponselnya, dan jarak emosional yang terus melebar membuat hatinya tak tenang. Malam itu, setelah menyiapkan anak-anak tidur, Lilik duduk di ruang tamu sambil menatap pintu masuk. Tekad perlahan menguat. Ia harus mengetahui kebenaran, meski hanya untuk meyakinkan dirinya sendiri. Pagi harinya, Lilik membuat rencana. Ia memutuskan untuk mengikuti Teguh sepulang kerja. Tidak ingin gegabah, ia menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Ia memilih pakaian yang nyaman, membawa tas kecil, dan memastikan anak-anak sudah aman bersama pengasuh sementara ia keluar. Segala kemungkinan ia pikirkan, termasuk cara menghadapi Teguh jika ia melihat sesuatu yang tidak diharapkan. Sore itu, setelah bekerja, Lilik menunggu dari kejauhan saat Teguh meninggalkan kantor. Ia mengendap-endap di balik mobil dan pohon yang berada di tepi jalan. Jantungnya berdegup kencang, campuran rasa takut, cemas, dan harap-harap cemas memenuhi dadanya. Setiap langkah Teguh diamati dengan saksama. Teguh berjalan dengan santai,
namun tetap waspada. Lilik mengikuti dari jarak aman, memastikan ia tidak terlihat. Aroma parfum wanita asing yang selalu menempel pada Teguh seolah mengarahkan indera Lilik, memperkuat rasa curiga yang sudah lama tumbuh. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat saran Rani, amati dengan hati dan logika, bukan emosi. Beberapa blok dari kantor, Teguh berhenti di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Lilik menunggu di balik pohon, melihat Teguh masuk dan duduk di meja sudut. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul, berpakaian rapi dengan senyum hangat, dan duduk di depan Teguh. Lilik menahan napas. Ia memperhatikan gerakan mereka. Teguh tersenyum, menunduk saat wanita itu berbicara, lalu sesekali menatap layar ponsel. Aroma parfum yang sama yang selalu menghantuinya kini hadir nyata, menyeruak dari jarak dekat. Hatinya berdebar. Perasaan curiga yang selama ini muncul hampir berubah menjadi kepastian. Mereka berbicara dengan tenang, tertawa sesekali, dan Lilik menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Setiap gerak, setiap ekspresi, memperjelas dugaan yang selama ini ia simpan dalam hati. Rasa sakit, marah, dan kecewa bergantian melintas di pikirannya. Ia menahan diri untuk tidak berlari atau menegur Teguh saat itu juga. Ia tahu, reaksi spontan bisa menghancurkan bukti yang sedang ia kumpulkan. Setelah beberapa menit, wanita itu bangkit dan meninggalkan kafe. Teguh mengantar sebentar sampai di pintu, lalu kembali ke mejanya. Lilik menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Ia menatap Teguh dari jauh. Kini hampir pasti bahwa kecurigaannya bukan tanpa dasar. Teguh akhirnya meninggalkan kafe, berjalan santai pulang. Lilik tetap mengikuti dari jarak aman, mencatat semua detail dalam pikirannya. Waktu pertemuan, ekspresi Teguh, interaksi dengan wanita asing, dan aroma parfum yang melekat. Ia tahu, semua ini adalah bukti yang semakin memperjelas rahasia Teguh. Sesampainya di rumah, Lilik duduk di ruang tamu, menarik napas panjang. Anak-anak sudah tidur, dan ia merasakan campuran lega dan sakit di dada. Kecurigaannya hampir terkonfirmasi, tetapi masih ada langkah yang harus ditempuh. Memastikan bukti lebih lengkap sebelum mengambil keputusan. Ia menulis catatan rinci di buku hariannya, mulai dari awal hingga pertemuan sore tadi. Setiap detail dicatat dengan teliti, agar hatinya tetap tenang dan logis. Malam itu, aroma parfum yang selalu menghantui rumah terasa lebih jelas dalam ingatan Lilik. Ia menatap ke arah kamar anak-anak, mengingat bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap menjadi prioritasnya. Hatinya berat, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan lagi membiarkan kecurigaan tetap mengganggu. Ia akan menghadapi kenyataan, menyiapkan langkah yang tepat untuk menghadapi Teguh, dan melindungi anak-anak dari dampak rahasia yang selama ini tersimpan. Sebelum tidur, Lilik menulis catatan terakhir. Hari ini aku melihatnya dengan jelas. Teguh bertemu wanita asing. Parfum yang sama. Pola yang selama ini kurasakan semakin jelas. Aku harus tetap tegar, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi semuanya. Dan malam itu, di rumah yang sunyi, Lilik menyadari satu hal, ia telah memulai langkah besar untuk menemukan kebenaran. Langkah yang penuh risiko, tetapi juga penting untuk keselamatan emosional dirinya dan anak-anak. Aroma parfum asing bukan lagi misteri samar. Ia menjadi tanda nyata bahwa rahasia Teguh sudah berada di hadapannya. Sejak pertemuan Teguh dengan wanita asing beberapa hari lalu, hati Lilik tidak pernah tenang. Ia menyadari bahwa kecurigaan yang selama ini muncul bukan sekadar firasat, melainkan kenyataan yang mulai menguat. Aroma parfum yang selalu menempel, pola pulang larut, pesan di ponsel, semua itu membentuk bukti awal, dan Lilik tahu, jika ia ingin menghadapi kebenaran dengan kepala tegak, ia harus mengumpulkan bukti yang nyata. Pagi itu, setelah anak-anak berangkat sekolah, Lilik duduk di ruang tamu dengan ponsel dan kamera kecil yang selalu ia bawa di tas. Ia menarik napas panjang,
menenangkan diri. Ia tahu, langkah ini berisiko, tetapi lebih berisiko jika ia tetap diam dan hanya menyimpan kecurigaan tanpa bukti. Ia harus bersiap menghadapi apapun, termasuk percakapan sulit dengan Teguh di masa depan. Selama beberapa hari berikutnya, Lilik bergerak hati-hati. Ia mengikuti Teguh dari jarak aman beberapa kali, mengamati gerak-geriknya, dan mengambil foto di saat yang tepat. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan, tetapi setiap detil penting dicatat. Ekspresi wajah Teguh, tempat yang dikunjunginya, dan interaksi dengan wanita asing yang ia kenal dari ponsel Teguh. Selain foto, Lilik juga diam-diam menyimpan pesan-pesan yang muncul di ponsel Teguh. Ia mencatat tanggal, jam, dan isi pesan, memastikan semuanya terdokumentasi dengan rapi. Setiap kali Teguh mengabaikan dirinya saat membuka ponsel atau menutup layar dengan cepat, Lilik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Setiap pesan yang tersimpan menjadi potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh. Suatu sore, saat Teguh meninggalkan rumah untuk urusan kerja, Lilik menemukan kesempatan yang tak terduga. Ia memeriksa jas yang ditinggalkan Teguh di lemari, dan benar saja, ada aroma parfum asing yang menempel kuat pada kainnya. Lilik menghirupnya sebentar, menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah dan kesedihan yang muncul. Ia menandai jas itu sebagai bukti, meletakkannya di dalam plastik tertutup agar aroma tetap terjaga. Setiap bukti yang dikumpulkan Lilik disimpan dengan hati-hati. Ia membuat map khusus di lemari tersembunyi, tempat semua catatan, foto, pesan, dan pakaian beraroma parfum dikumpulkan. Tidak ada yang boleh melihat, bahkan anak-anak sekalipun. Ia tahu, langkah ini harus dilakukan secara rahasia agar bukti tetap utuh dan ia bisa mengambil keputusan dengan jelas. Malam itu, Lilik duduk di meja makan, menuliskan semua detail di buku hariannya. Ia menulis tanggal, tempat, nama wanita asing yang muncul di pesan, dan pola interaksi Teguh. Ia menulis dengan tenang, mencoba tetap logis dan objektif, meski hatinya bergetar antara marah, kecewa, dan takut. Setiap kata yang ditulis adalah penguat tekadnya. Ia tidak akan menghadapi kebenaran tanpa bukti. Saat menulis, aroma parfum yang tersimpan di plastik mengingatkannya pada malam-malam gelisah yang lalu. Lilik menarik napas panjang, menutup mata sebentar, lalu membuka kembali buku hariannya. Ia merasa lega karena setidaknya ada sesuatu yang konkret untuk dipegang, bukti yang bisa menuntunnya pada keputusan yang tepat. Dalam hatinya, Lilik tahu langkah berikutnya harus lebih matang. Bukti yang tersimpan bukan untuk menyakiti Teguh, tetapi untuk menghadapi kenyataan dengan kepala dingin. Ia harus mempersiapkan diri, menenangkan hati, menata strategi, dan memastikan anak-anak tetap aman dan tidak terbawa konflik dewasa. Malam itu, sebelum tidur, Lilik menatap anak-anak yang lelap. Wajah polos mereka menjadi pengingat utama mengapa ia harus tegar. Ia menutup buku hariannya, mengatur bukti dengan rapi, dan berbisik dalam hati, "Aku akan menghadapi semuanya, Teguh. Untuk aku, untuk anak-anak, dan untuk kebenaran." Di tengah keheningan rumah, aroma parfum asing yang tersimpan dalam bukti seolah menegaskan satu hal, rahasia Teguh tidak akan lagi tersembunyi, dan Lilik siap menapaki langkah selanjutnya. Malam itu, rumah tetap sunyi, tetapi tekad Lilik lebih nyala dari sebelumnya. Bukti tersimpan bukan sekadar barang atau catatan. Ia adalah kekuatan yang perlahan menumbuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan, apapun risikonya. Malam itu, rumah terasa hening. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan bayangan samar yang menari di dinding. Lilik duduk di sofa, memeluk bantal, menatap buku hariannya yang terbuka di pangkuan. Aroma parfum asing yang tersimpan dalam plastik bukti seolah ikut hadir di ruang itu, menjadi pengingat akan rahasia yang selama ini disembunyikan Teguh. Hatinya terasa campur aduk, sedih, marah, takut, sekaligus bingung. Selama beberapa minggu terakhir, semua pola perilaku Teguh, aroma parfum,
pesan di ponsel, dan pertemuan yang diamatinya telah membentuk bukti nyata. Namun Lilik kini dihadapkan pada dilema yang lebih berat. Mempertahankan rumah tangga demi anak-anak atau mengungkap aib Teguh dan menghadapi kemungkinan kehancuran keluarga. Kedua pilihan terasa pahit, tetapi keduanya memiliki konsekuensi nyata bagi masa depan mereka. Ia menatap anak-anak yang tertidur di kamar. Wajah polos mereka menenangkan sekaligus menyayat hati. Mereka terlalu kecil untuk memahami kompleksitas kehidupan orang dewasa, tetapi insting mereka menangkap ketegangan yang ada di rumah. Lilik tahu, apapun keputusan yang akan diambil, dampaknya pasti akan terasa pada mereka. Hatinya terasa sakit, seolah beratnya dunia menumpuk di pundaknya sendiri. Lilik menutup mata sebentar, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia memikirkan kata-kata Rani, sahabatnya yang selalu memberinya dukungan. Tetap kuat, Li. Amati, catat, dan bersiaplah menghadapi kenyataan. Tapi jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu. Kata-kata itu berulang di pikirannya, menjadi mantra kecil yang menenangkan gelombang emosi yang bergelora di dalam dada. Ia mencoba membayangkan dua skenario. Pertama, ia memilih mempertahankan rumah tangga, menahan kebenaran agar anak-anak tetap memiliki figur ayah utuh. Ia membayangkan senyum anak-anak, tawa mereka yang riang, dan rumah yang tetap hangat. Namun bayangan itu terasa rapuh, karena setiap malam Lilik tetap dihantui aroma parfum dan pesan-pesan rahasia yang terus menghantui pikirannya. Ia tahu, kebohongan yang terus-menerus bisa menghancurkan dirinya dan anak-anak secara perlahan. Skenario kedua lebih menakutkan. Mengungkap aib Teguh berarti menghadapi pertarungan emosional yang berat, pertengkaran yang mungkin tak terelakkan, dan kemungkinan retaknya rumah tangga. Ia membayangkan Teguh dipermalukan di depan keluarga, rasa sakit yang akan muncul, dan anak-anak yang mungkin terluka melihat konflik dewasa yang tidak bisa mereka pahami. Namun di sisi lain, ia juga membayangkan kebebasan, kejujuran yang akhirnya hadir, dan perlindungan emosional bagi anak-anak yang selama ini menjadi saksi diam ketegangan rumah tangga. Air mata mulai menetes di pipi Lilik. Ia menahan suara tangisnya, memeluk bantal lebih erat. Emosi yang selama ini ia tahan mulai pecah perlahan, menyisakan rasa lelah dan sakit yang mendalam. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Lilik menyadari bahwa kelemahan bukanlah menyerah pada kesedihan, tetapi berani menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Ia menatap bukti yang tersimpan di meja, foto, pesan, dan pakaian beraroma parfum. Semua itu bukan hanya alat untuk membongkar kebenaran, tetapi juga pengingat bahwa ia tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban kebohongan dan rahasia yang disembunyikan. Setiap item di hadapannya menjadi simbol kekuatan, bukti bahwa Lilik mampu menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Lilik menulis di buku hariannya, "Aku tahu ini akan menyakitkan untukku dan anak-anak. Tapi aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus menghadapi kenyataan, menyiapkan langkah selanjutnya, dan tetap menjaga anak-anak. Aku harus kuat, meski hatiku remuk." Ini bukan tentang membalas, tapi tentang kejujuran dan perlindungan. Hatinya bergetar, tetapi ia merasa semakin mantap. Dilema yang selama ini menghantui kini menjadi titik balik. Lilik menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah menahan diri demi kenyamanan sementara, tetapi berani menghadapi kebenaran demi masa depan yang lebih baik. Anak-anak mungkin belum mengerti, tetapi suatu hari mereka akan melihat bahwa ibunya memilih keberanian daripada kepalsuan. Malam itu, Lilik menutup buku hariannya, menarik napas panjang, dan menatap ke arah kamar anak-anak. Wajah mereka yang polos menjadi alasan terbesar mengapa ia harus tegar. Ia merasakan pertarungan batin yang sengit, tetapi di tengah semua rasa sakit, ada kekuatan baru yang muncul, kekuatan untuk menghadapi Teguh, menghadapi bukti yang ia miliki, dan menegakkan harga diri serta kejujuran dalam rumah tangga mereka. Hari itu, suasana di rumah keluarga besar terasa hidup. Tamu mulai berdatangan, suara tawa, sapaan hangat,
dan aroma masakan bercampur di udara. Lilik duduk di ruang tamu, menatap peralatan dan memastikan anak-anak nyaman, sambil sesekali memperhatikan Teguh yang terlihat sibuk menyambut kerabat dengan senyum yang dipaksakan. Teguh bergerak lincah, berjabat tangan, tersenyum ke kiri dan ke kanan, berusaha menampilkan citra seorang suami dan ayah yang sempurna. Senyumnya tampak hangat, tetapi Lilik bisa merasakan ketidaktulusan yang samar di baliknya. Ada sesuatu dalam gerakannya yang berbeda dari biasanya, sesuatu yang menegaskan firasat Lilik selama ini, kepalsuan yang sulit ditutupi. Anak-anak tampak senang, berlarian di antara kerabat, tertawa dan bermain, sementara Lilik mencoba menjaga jarak pengamatan. Ia menatap Teguh dari sudut mata, memperhatikan setiap kata, gestur, dan senyum yang dilemparkan kepada keluarga. Ada rasa iri dan sakit yang mendadak muncul. Teguh mampu menutupi rahasianya dengan baik, menampilkan topeng yang memukau semua orang, kecuali Lilik, yang sudah melihat sisi lain dari suaminya. Rani, yang hadir sebagai tamu, duduk di samping Lilik, menepuk bahunya dengan lembut. "Li, kamu terlihat tegang," bisik Rani. Lilik tersenyum tipis, menatap Teguh yang sedang bercakap dengan kerabat. "Aku hanya tahu ada yang tidak benar," jawabnya pelan. Matanya tidak lepas dari Teguh, yang sesekali melirik arah Lilik, seakan mencoba menilai apakah diam-diam sikapnya terbaca. Acara berlangsung meriah, dengan obrolan ringan, tawa, dan sesekali lelucon yang membuat suasana hangat. Namun di tengah keriuhan itu, Lilik tetap fokus, mencatat semua gerak-gerik Teguh. Ia melihat bagaimana Teguh menahan diri dari terlalu dekat dengan anak-anak, menatapnya sesaat, lalu tersenyum penuh pesona kepada keluarga besar. Kepalsuan itu membuat hati Lilik semakin mantap bahwa rahasia Teguh harus segera diungkapkan pada waktu yang tepat. Beberapa kerabat memuji Teguh atas karir dan sikapnya yang ramah. Ia menjawab pujian dengan senyum yang tampak tulus bagi mereka. Tapi Lilik tahu betul wajah itu hanyalah topeng. Ada nada-nada tertentu, gerak-gerik tertentu, yang tidak bisa ditutupi oleh senyum manisnya. Hati Lilik terasa panas, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia menyadari bahwa panggung besar ini adalah kesempatan yang tepat untuk menghadapi kenyataan, ketika kebenaran bisa dilihat oleh orang banyak, bukan hanya sekadar di rumah mereka sendiri. Saat keluarga besar mulai duduk untuk makan, Teguh terus berusaha tampil ramah. Ia melayani tamu, mengajak bercakap, dan sesekali menatap Lilik dengan senyum tipis. Lilik menahan napas, mengamati setiap interaksi. Ia merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya sendiri, campuran antara rasa sakit dan kesiapan menghadapi konflik. Malam itu, ia memutuskan untuk tetap tenang, menunggu momen yang paling tepat. Anak-anak duduk di meja mereka, sesekali menatap Lilik dengan mata polos yang penuh rasa ingin tahu. Lilik membalas dengan senyum hangat, meski hatinya berat. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, anak-anak harus tetap merasa aman. Kepalsuan Teguh tidak boleh merusak keseimbangan emosional mereka. Di luar jendela, cahaya lampu halaman menyinari halaman rumah, menciptakan suasana hangat dan damai, yang kontras dengan ketegangan batin yang Lilik rasakan. Aroma parfum Teguh yang samar menyeruak di pikirannya, menjadi pengingat akan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Lilik menarik napas panjang, mengatur emosi, dan menepuk tangan anak-anak agar tetap ceria. Rani menepuk pundak Lilik sekali lagi, memberi dukungan tanpa kata-kata panjang. "Li, ini adalah panggungmu. Kamu siap menghadapi semuanya," bisik Rani. Lilik mengangguk, menyadari bahwa hari ini adalah titik balik. Semua persiapan, bukti, dan pengamatan selama ini memuncak pada kesempatan ini. Acara keluarga besar bukan sekadar kumpul biasa. Ini adalah panggung besar di mana kebenaran bisa segera tersingkap. Malam itu, suasana luar tetap hangat, tetapi di ruang tamu, ketegangan semakin terasa. Lilik menatap Teguh yang masih tersenyum pada semua orang, menyadari bahwa topeng itu hanya akan bertahan sementara. Ia menarik napas panjang,
merasakan tekad yang semakin kuat di dalam hatinya. Ia tahu, saatnya semakin dekat, saatnya menghadapi Teguh, mengungkap kebenaran, dan menegakkan keadilan bagi dirinya dan anak-anak. Dan ketika tawa dan percakapan mereda sejenak, Lilik menatap bukti-bukti yang tersimpan di pikirannya. Foto, pesan, aroma parfum. Semua itu kini menjadi senjata diam yang akan membantunya menghadapi panggung besar yang telah ia persiapkan dengan hati-hati. Di tengah keluarga besar yang berkumpul, rumah tampak hangat dan meriah. Tetapi di balik senyum Teguh, Lilik melihat kepalsuan yang akan segera terungkap. Sejak acara keluarga besar beberapa hari lalu, Lilik menyadari bahwa waktunya untuk bertindak semakin dekat. Kepalsuan Teguh yang terlihat di depan kerabat tidak bisa dibiarkan terus-menerus, apalagi dengan bukti yang telah ia kumpulkan dengan hati-hati. Malam itu, Lilik duduk di ruang tamu, memandangi semua dokumen, foto, pesan, dan pakaian beraroma parfum yang sudah ia simpan. Hatinya berdebar, tetapi tekadnya kini lebih mantap daripada sebelumnya. Ia tahu, menghadapi Teguh di ruang privat bukanlah pilihan yang tepat. Topeng yang ia lihat saat acara keluarga besar bisa memanipulasi persepsi orang-orang di sekitarnya. Ia membutuhkan panggung, kesempatan di mana Teguh tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis. Acara keluarga berikutnya, yang rencananya akan diadakan minggu depan, menjadi momen yang sempurna. Lilik mulai menyusun strategi dengan rinci, menyiapkan semua bukti agar dapat dihadirkan secara sistematis dan jelas. Di mejanya, Lilik menata bukti dalam 3 kategori. Pertama, bukti visual, foto-foto Teguh dengan wanita asing yang ia ambil diam-diam. Kedua, bukti digital, pesan-pesan yang terekam di ponsel Teguh, beserta catatan waktu dan tanggal interaksi. Ketiga, bukti fisik, pakaian dengan aroma parfum wanita asing yang ia simpan rapi dalam plastik transparan. Setiap bukti ditempatkan sedemikian rupa agar mudah diakses dan bisa disajikan tanpa keraguan. Sambil menata bukti, Lilik memikirkan alur pengungkapan. Ia berencana memulai dengan pertanyaan ringan, membiarkan Teguh merasa tenang terlebih dahulu di hadapan keluarga. Setelah itu, ia akan menunjukkan bukti-bukti secara bertahap, dimulai dari foto, dilanjutkan pesan, dan terakhir pakaian beraroma parfum. Ia tahu, ketegangan akan meningkat seiring bukti ditampilkan, dan reaksi Teguh tidak akan bisa dikendalikan. Rani, sahabatnya, kembali hadir untuk memberi dukungan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, membicarakan strategi dengan rinci. Li, jangan terburu-buru. Biarkan dia terperangkap sendiri oleh bukti-bukti ini. Tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai. Ingat, anak-anak tetap harus aman dan jauh dari konflik ini, pesan Rani dengan tegas. Lilik mengangguk, menatap bukti di hadapannya sekali lagi. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia tahu, rencana ini berisiko, tetapi juga satu-satunya cara untuk menghentikan kepalsuan dan melindungi masa depan anak-anak. Ia merasa tegang, tetapi di balik ketegangan itu, ada kekuatan yang tumbuh. Kekuatan untuk menghadapi Teguh, kekuatan untuk menegakkan kejujuran, dan kekuatan untuk menegakkan martabatnya sendiri. Malam itu, Lilik menulis catatan terakhir di buku hariannya. Ia menuliskan urutan bukti yang akan ditampilkan, perkiraan reaksi Teguh, dan langkah-langkah yang akan ia ambil jika situasi menjadi tidak terkendali. Setiap detail dicatat dengan rapi, agar tidak ada yang terlewat. Ia tahu, kesiapan mental dan fisik sangat penting untuk menghadapi momen ini. Ketika anak-anak tidur, Lilik menatap wajah mereka yang tenang. Ia merasa campuran emosi, rasa sakit karena mengetahui ayah mereka bersalah, rasa cemas menghadapi reaksi keluarga besar, tetapi juga tekad yang kuat untuk menghadapi kenyataan. Aku harus kuat, bisiknya dalam hati. Untuk anak-anak, untuk diriku sendiri, dan untuk kebenaran. Tidak ada lagi tempat bagi kebohongan. Aroma parfum yang tersimpan di pakaian bukti mengingatkannya pada malam-malam gelisah sebelumnya.
Ia menutup mata sebentar, mengatur napas, dan membayangkan saat bukti ditampilkan di depan keluarga besar. Reaksi Teguh, wajahnya yang berubah dari percaya diri menjadi terkejut, bahkan panik. Semua itu memberikan kekuatan tambahan bagi Lilik. Ia menyadari bahwa rencana ini bukan hanya tentang membongkar perselingkuhan, tetapi juga tentang menegakkan harga diri, kebenaran, dan masa depan yang lebih aman bagi anak-anak. Malam itu, rumah tetap sunyi, tetapi ketegangan dalam hati Lilik semakin nyata. Ia menyadari bahwa langkah berikutnya adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Semua bukti telah siap, strategi telah dirancang, dan tekad telah mengeras. Tidak ada lagi ruang bagi keraguan atau rasa takut yang berlebihan. Dan di tengah kesunyian malam, Lilik menatap bukti-bukti yang tersusun rapi di meja, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Hari itu akan datang. Aku siap menghadapi Teguh, mengungkap kebenaran, dan menegakkan keadilan untuk diriku dan anak-anak. Tidak ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Malam itu, rumah keluarga besar dipenuhi suara tawa dan percakapan hangat. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya lembut di meja makan panjang, menciptakan suasana yang seolah sempurna. Namun di balik keceriaan itu, Lilik duduk di kursi dekat meja. Matanya tetap fokus pada Teguh yang tampak sibuk menyambut kerabat. Senyum manis yang selalu ia gunakan di depan keluarga kini terlihat sempurna bagi semua orang. Tapi tidak bagi Lilik. Hatinya berdebar kencang. Adrenalin mengalir deras. Semua bukti yang telah dikumpulkan selama berminggu-minggu, foto, pesan, dan pakaian beraroma parfum, tersimpan rapi di tas kecil di sampingnya. Ia menarik napas panjang, mengingat tekadnya. Ini bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang kebenaran dan melindungi anak-anak dari kebohongan yang selama ini mereka saksikan secara diam-diam. Saat hidangan utama selesai dan semua orang tengah asyik bercakap, Lilik berdiri perlahan. Semua mata tertuju padanya. Teguh menoleh, sedikit tersenyum, mengira Lilik hanya ingin berbicara ringan. Namun aura ketenangan yang Lilik pancarkan berbeda. Tenang, tetapi penuh tekad. "Maaf, aku harus bicara sebentar," kata Lilik. Suaranya jelas dan mantap. Hening menyelimuti ruangan. Anak-anak menatap ibunya dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Teguh menegakkan punggung, mencoba tetap tenang. Senyum tipisnya menutupi kegelisahan yang mulai muncul. Lilik membuka tas kecilnya, mengeluarkan bukti pertama, foto-foto Teguh dengan wanita asing yang diamatinya beberapa minggu lalu. Ia meletakkannya di atas meja, memastikan semua orang dapat melihatnya. Suasana menjadi hening, hanya terdengar napas yang tertahan. Teguh menatap foto itu, matanya membesar, senyum manisnya mulai retak. "Apa ini?" Suara Teguh terdengar gemetar, mencoba menahan kepanikan. "Ini bukti, Teguh," jawab Lilik dengan tenang tetapi tegas. "Selama ini, aku mencurigai sesuatu. Aku mengamati, mencatat, dan mengumpulkan semua yang seharusnya tidak kau sembunyikan." Ia melanjutkan dengan bukti kedua, pesan-pesan di ponsel Teguh yang berisi komunikasi dengan wanita asing. Lilik membaca beberapa pesan dengan lantang, menyebut tanggal dan jam agar kronologi jelas bagi semua orang. Wajah Teguh berubah dari terkejut menjadi panik. Beberapa kerabat mulai saling bertukar pandang, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Anak-anak duduk di kursi, menatap ibunya dengan tatapan bingung tapi juga penasaran. Lilik menahan diri untuk tidak menangis, tetap menjaga ketenangan, karena ia tahu mereka membutuhkan figur yang kuat di saat yang sulit ini. Bukti terakhir ia keluarkan, pakaian dengan aroma parfum asing yang ia simpan rapi. Ia menaruhnya di meja, membiarkan semua orang mencium samar aroma parfum itu. Teguh menunduk, wajahnya merah. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Seluruh keluarga, dari orang tua hingga kerabat yang lebih jauh, terkejut. Suasana yang hangat sebelumnya berubah menjadi tegang dan kaku. "Ini kenyataan, Teguh," kata Lilik, suaranya jelas,
tegas, dan tidak meninggalkan ruang bagi kebohongan. Aku tahu kau telah berkhianat, dan aku tidak bisa lagi menahan semua ini. Aku harus mengungkap kebenaran demi diriku dan demi anak-anak kita. Teguh mencoba membela diri, suaranya terdengar serak. Li, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Tidak ada penjelasan yang bisa menutupi ini, Teguh, potong Lilik dengan tegas. Kamu menyembunyikan sesuatu yang jelas-jelas nyata. Anak-anak sudah terlalu banyak merasakan ketegangan akibat kebohonganmu. Keluarga besar terdiam. Beberapa mulai saling bertukar pandang, ada yang terkejut, ada yang tersenyum sinis, tetapi semua menyadari bahwa topeng Teguh akhirnya jatuh. Semua pujian, senyum manis, dan sikap ramahnya kini kehilangan kredibilitas. Teguh berdiri, wajahnya pucat, matanya mencari cara untuk menenangkan situasi, tetapi Lilik tetap tenang, tidak mundur 1 inci pun. Anak-anak menatap ayah mereka dengan campuran kebingungan dan rasa sakit. Lilik merasakan hati mereka turut terluka, tetapi ia tahu bahwa ini langkah yang tepat. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi tempat bagi rahasia yang merusak. Rasa lega menyelimuti hati Lilik. Meski adrenalin masih bergejolak, ia menatap keluarga besar, menatap anak-anak, dan tahu bahwa langkah ini adalah titik balik. Teguh kini harus menghadapi konsekuensi, dan Lilik telah menunjukkan bahwa kejujuran dan keberanian lebih kuat daripada kepalsuan dan kebohongan. Suasana rumah berubah. Teguh tampak runtuh secara emosional, sementara keluarga besar mulai berbicara di sela-sela keheningan, mempertanyakan, menegur, dan mencoba memahami. Lilik tetap berdiri dengan kepala tegak, menatap bukti di depannya. Ini adalah malam kebenaran, malam di mana semua rahasia tersingkap, dan malam di mana Lilik menunjukkan keberaniannya. Di tengah semua ketegangan itu, Lilik merasakan kekuatan baru. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi untuk malam ini, kebenaran telah terungkap. Teguh tidak bisa lagi bersembunyi, dan Lilik telah menegakkan martabat serta haknya, demi dirinya sendiri dan anak-anak. Suasana setelah pengungkapan perselingkuhan Teguh di depan keluarga besar masih terasa tegang. Ruang tamu yang semula dipenuhi tawa kini sunyi, diisi dengan tatapan terkejut, bisik-bisik, dan kekakuan yang menyelimuti setiap sudut. Teguh berdiri di tengah keluarga, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca, dan semua topeng manis yang ia gunakan selama ini runtuh dalam sekejap. Lilik berdiri tegap, menatap Teguh tanpa ragu. Di hadapan semua orang, ia merasakan kekuatan baru yang lahir dari keberanian dan ketegasannya. Selama ini, ia menahan rasa sakit, kecurigaan, dan pengkhianatan, tetapi kini semuanya berada di permukaan, jelas bagi semua orang untuk melihat. Cukup, Teguh. Suara Lilik terdengar tegas, namun penuh kendali. Aku tidak ingin mendengar lagi alasan atau pembelaan. Semua sudah terlihat nyata. Apa yang kamu lakukan tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga anak-anak kita. Dan aku tidak akan membiarkan kebohonganmu merusak kehidupan kami lagi. Keluarga besar mulai bicara satu persatu, menegaskan dukungan mereka pada Lilik. Beberapa kerabat menatap Teguh dengan pandangan kecewa, yang lain memberikan tepukan ringan pada punggung Lilik sebagai bentuk solidaritas. Kata-kata yang muncul jelas menunjukkan bahwa mereka menghargai keberanian Lilik untuk menghadapi kenyataan, meski rasanya sulit dan menyakitkan. Anak-anak duduk di dekat Lilik, memeluk ibunya dengan lembut. Meskipun mereka masih kecil untuk sepenuhnya memahami situasi, insting mereka merasakan perlindungan dan ketegasan yang terpancar dari Lilik. Ia menatap mereka, tersenyum tipis, dan merasakan kekuatan yang lahir dari perasaan menjadi pelindung sekaligus teladan. Teguh mencoba berbicara, suaranya terdengar parau. Li, aku menyesal. Aku tidak bermaksud. Aku bisa menjelaskan. Lilik mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Teguh, penyesalanmu terlambat. Aku tidak bisa lagi mempercayai kata-kata manismu.
Aku telah melihat, mencatat, dan menghadapi kenyataan. Anak-anak dan aku pantas mendapatkan hidup yang jujur dan aman. Dan itu berarti aku memilih untuk mandiri, tanpa kebohongan di sisi kami. Keluarga besar tersenyum dan mengangguk. Mereka melihat Lilik bukan sebagai korban, tetapi sebagai sosok yang kuat dan berani. Dukungan mereka menegaskan bahwa keputusan Lilik bukan hanya tepat, tetapi juga dihormati. Teguh hanya bisa menunduk, wajahnya memerah, menyadari bahwa kepercayaan dan posisi yang selama ini ia bangun kini hancur. Lilik melangkah mendekat ke anak-anak, memeluk mereka erat. "Kita akan melalui ini bersama," katanya lembut. "Aku yang akan menjaga kalian, dan kita akan hidup dengan kejujuran dan cinta, tanpa kebohongan yang menyakiti hati kita." Anak-anak menatap ibunya dengan mata yang mulai bersinar, merasa aman dan dicintai. Teguh berdiri di sudut ruangan. Diam. Ia menyesal, tetapi penyesalannya tidak cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia hancurkan. Lilik tahu, penyesalan itu milik Teguh sendiri, dan tanggung jawabnya sekarang adalah membangun kembali kehidupan yang aman dan bahagia untuk dirinya dan anak-anak. Malam itu, Lilik menatap bukti-bukti yang dulu menjadi senjatanya. Foto, pesan, dan pakaian beraroma parfum. Kini bukti-bukti itu bukan lagi hanya sebagai alat untuk membongkar rahasia Teguh, tetapi sebagai simbol kekuatan dan harga diri yang berhasil ia pertahankan. Ia tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan merasakan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini bukan akhir, tapi awal," bisiknya dalam hati. "Aku akan membangun hidup baru, penuh kejujuran dan kebahagiaan, untuk aku dan anak-anak. Tidak ada lagi tempat bagi pengkhianatan, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangan hati kami." Keluarga besar berkumpul di sekitar Lilik, memberi dukungan dan kasih sayang. Malam itu menjadi saksi kebangkitan seorang wanita yang tidak hanya selamat dari luka pengkhianatan, tetapi juga menemukan kekuatan baru untuk menghadapi dunia. Teguh dipermalukan, namun Lilik berdiri tegak, simbol keberanian, keteguhan, dan harga diri yang kembali. Dan di tengah rumah yang awalnya penuh ketegangan itu, kini terasa hangat. Hangat karena keberanian Lilik, karena kejujuran yang ditegakkan, dan karena anak-anak tahu bahwa mereka berada di sisi orang yang mencintai dan melindungi mereka dengan sepenuh hati. Harga diri yang sempat tergerus kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya, menandai babak baru dalam hidup Lilik dan anak-anaknya. Beberapa minggu setelah pengungkapan perselingkuhan Teguh di hadapan keluarga besar, rumah Lilik terasa lebih tenang. Anak-anak bermain di halaman, tertawa lepas tanpa rasa cemas yang selama ini menghantui mereka. Lilik duduk di bangku taman, memandang mereka dengan senyum hangat. Hatinya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan telah dilepaskan. Teguh kini hadir sebagai bayangan dari masa lalu. Ia mencoba menghubungi Lilik beberapa kali, mengirim pesan permintaan maaf, dan bahkan datang ke rumah dengan wajah memelas. Namun Lilik tetap tenang, menatapnya dengan mata yang jelas menandakan ketegasan. Semua penyesalan Teguh datang terlambat. Waktu yang hilang, kepercayaan yang rusak, dan luka emosional yang ditinggalkannya tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata manis yang sekarang ia ucapkan. "Li, aku menyesal. Aku seharusnya tidak. Aku salah." Suara Teguh terdengar lemah, seolah mencoba memohon pengampunan. Lilik menatap Teguh. Matanya penuh ketegasan. "Teguh, penyesalanmu terlambat. Semua yang terjadi sudah jelas, dan anak-anak serta aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa kebohonganmu. Aku tidak bisa lagi mempercayai kata-katamu setelah semua yang kau lakukan." Teguh menunduk, wajahnya pucat, menyadari bahwa semua kesalahan yang ia buat kini harus ditanggung sendiri. Tidak ada lagi kesempatan untuk menutupi, tidak ada lagi cara untuk membalikan keadaan. Ia merasa hancur, tetapi itu adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Lilik tidak membenci, tetapi ia tahu bahwa menjaga diri dan anak-anak adalah prioritas utama.
Anak-anak menghampiri Lilik, memeluknya erat. Mereka merasakan ketenangan yang baru, rasa aman yang lahir dari keberanian ibu mereka. Lilik tersenyum, menatap wajah-wajah polos yang penuh cinta dan ketergantungan. Ia tahu, apapun yang terjadi dengan Teguh, mereka memiliki masa depan yang cerah dan bebas dari kebohongan. Hari-hari berikutnya, Lilik mulai menyusun hidup baru. Ia mengatur rumah, membagi waktu untuk anak-anak, dan kembali menata karirnya. Setiap langkah yang ia ambil dilakukan dengan tekad kuat dan hati yang tenang. Masa lalu yang menyakitkan tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai hidupnya. Lilik belajar bahwa kekuatan sejati muncul dari keteguhan hati, keberanian menghadapi kenyataan, dan cinta yang tulus pada diri sendiri serta anak-anak. Teguh tetap mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kembali Lilik, tetapi ia hanya menemui penolakan yang tegas. Setiap kali ia menyesal, Lilik mengingat semua luka dan pengkhianatan yang pernah terjadi. Ia menegaskan pada dirinya sendiri dan pada Teguh bahwa harga diri dan kejujuran lebih penting daripada sekadar memberi kesempatan pada orang yang telah mengkhianati kepercayaan. Suatu sore, Lilik duduk di teras, menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Anak-anak bermain di halaman. Suara tawa mereka memenuhi udara. Lilik menarik napas panjang, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidup baru ini adalah hasil dari keberanian dan ketegasan yang ia tunjukkan. Teguh boleh menyesal, tapi penyesalannya tidak akan mengubah masa lalu. Lilik tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Jangan pernah mengkhianati orang yang tulus." Kepercayaan yang hancur tidak mudah diperbaiki, dan penyesalan datang seringkali terlambat. Aku memilih hidup yang jujur dan bahagia, bersama anak-anak, tanpa kebohongan atau pengkhianatan. Hari itu, rumah dipenuhi cahaya lembut senja. Lilik duduk di bangku taman, tangan memegang tangan anak-anaknya. Suara tawa mereka seperti musik, menandai babak baru dalam hidup mereka. Teguh, meski hadir di kejauhan, hanya menjadi bayangan dari masa lalu yang sudah hilang. Tidak ada dendam, hanya pembelajaran dan kekuatan yang muncul dari keberanian seorang wanita yang memilih melindungi dirinya dan keluarganya. Dan di tengah kedamaian itu, Lilik menyadari satu hal, hidup baru ini adalah hadiah dari keteguhan hati, keberanian menghadapi kenyataan, dan cinta yang tulus pada anak-anak. Teguh menyesal, tetapi sudah terlambat. Lilik menatap langit senja, tersenyum, dan melangkah maju bersama masa depan yang cerah, bebas dari kepalsuan dan pengkhianatan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.